pagi untuk Pak Syarif Hidayat, Bruder Efrem, para instruktur di BLK Don Bosco sekalian. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi teman-teman yang berkenan hadir pada hari ini. Saya akan coba paparkan pembuatan ekoenzim sesimpel mungkin. Ya, saya coba akan share screen. Pagi ini kita akan membahas cara membuat ekoenzim dari limbah dapur kita menuju bioenzim. Rumus bioenzim saya langsung aja. Itu adalah 1, 3, 10. 1 itu untuk gula. 3 bagian itu untuk bahan organik. Dan 10 bagian untuk air. Kita bahas mengenai gula. Gula merupakan satu bagian dari pembuatan larutan fermentasi. Gula yang diperbolehkan untuk proses pembuatan ekoenzim apa aja? Itu adalah molase. Molase dihasilkan dari industri gula tebu. Terus kalau di Indonesia biasa dikenal sebagai tetes tebu. Kandungan sukrosanya 48 sampai 55%. Kemudian ada gula merah tebu. Ada gula Jawa atau gula merah. Kalau di sini saya biasa kenal gula merah atau gula aren. Dari nama-namanya ini kita tahu dari mana dia berasal. Gula merah tebu dari tebu, gula Jawa dari kelapa, aren dari pohon aren. Jelas? Apakah jelas suara saya? Jelas, Bu. Silakan. Okay. Ya. Kemudian selain gula-gula yang warnanya nih eksotik ya, merah-merah. Suaranya hilang. Suara hilang. Sekarang dengar? Saya sih bisa dengar saya. Saya dengar. Oke. Ya. Cuman kurang ngegas dikit kali. Belum sarapan. Baik. Ada gula pasir juga. Gula pasir, jadi kita bandingkan 2 aja ya, molase dan gula pasir. Gula pasir itu sukrosanya 97%, molase 48 sampai 55. Kira-kira gula pasir ini 2 kalinya dari molase. Maka komposisi gula yang tadi kita pakai 1 bagian, kita kurangi. Jadi cuma setengah aja. Oke, kemudian bahan organik. Bahan organiknya apa aja yang bisa kita pakai? Itu sisa buah. Sisa buah itu kulit buahnya, bijinya. Terus dagingnya dikemanain? Dagingnya kita makan. Sisanya baru kita bikin bahan organik. Itu kira-kira komposisinya adalah 80%. Kemudian ada sisa-sisa sayuran. Potongan sayuran yang nggak terpakai. Maksimal 20% aja. Jangan lebih dari itu, karena menurut pengalaman biasanya larutan fermentasinya tuh suka baunya nggak sedap gitu. Jadi kita setelah pengalaman cukup 20% aja. Oke, terus kecuali apa yang nggak boleh dimasukin? Yaitu daun-daun atau buah-buah yang kita nggak yakin ini bisa dikonsumsi atau enggak. Jadi nggak usah dimasukin. Semua bahan yang sudah diolah. Sisa-sisa masakan ini loh. Ini nggak boleh dimasukin karena sudah melalui proses pematangan. Jadi enzimnya nggak ada di sini. Terus kering dan keras. Kacang nggak boleh ya. Kemudian berlemak seperti daging alpukat. Kemudian duren, kelapa, ini jangan dimasukin. Kemudian air. Air itu menempati tadi 10 bagian ya. Apa aja yang bisa? Itu adalah air sumur boleh, mata air, kemudian air pam. Kita tahu pam itu kan mengandung klorin. Jadi sebaiknya kita diamkan dulu 24 jam di udara yang terbuka agar gas klorinnya ini bisa menguap. Kemudian air hujan. Air hujan karena biasa setelah musim kemarau, kering, banyak debu, begitu turun air hujan sebaiknya jangan dipakai yang hujan pertama ini. Karena tidak baik juga karena mengandung zat-zat asam atau basa. Kalau setelah hujan sekian lama kita bisa pakai.
Kemudian air AC. Biasa kalau di air AC setelah cucian itu kita bisa lihat ada lendir, jamur, lumut. Sebaiknya ini juga jangan dipakai. Kemudian caranya, kita siapkan wadah. Wadahnya dari apa aja? Perhatikan dari yang berbahan plastik, sebaiknya berbahan plastik. Boleh besar atau kecil seperti ini. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang nggak boleh, ini loh, botol seperti botol-botol aqua. Sebaiknya jangan. Atau yang gelas kaca, dari kaca ini juga jangan. Caranya, persiapkan BO. Bersihkan di air yang bersih dan mengalir, bukan direndam ya. Kemudian ditiriskan, dipotong kecil-kecil, supaya memperbesar luas permukaan. Sebaliknya minimal 5 jenis. Karena setiap warna, setiap jenis buah atau sayur, itu memiliki nutrisi dan mineral yang berbeda. Oke, perhatian. Semua pengukuran harus berdasarkan berat. Melalui proses penimbangan, bukan pakai gelas ukur. Bukan pakai gelas ukur ya. Jadi pakai alat timbang. Kemudian misalnya ini wadah. Wadah isinya kapasitas kira-kira 10 liter. 10 liter. Ini kita jangan isi semua. Kita isi dengan air cuman 3 bagian aja. 3 bagian ini setara dengan 60% dari isi wadah. Ini kita anggap sebagai 10 bagian dari air ini 10 bagian. Misalnya kalau kapasitasnya 10 liter, itu setara dengan 10.000 gram, maka kalau 60%-nya kan 6.000 gram. 6.000 gram itu adalah 10 bagian ya. Jadi satu bagiannya adalah 600 gram. Kemudian kita isi molase. Molasenya ini 6% dari wadah atau setara dengan 600 gram. Kemudian ini diaduk biar rata. Kemudian baru kita masukkan BO yang tadi kita udah persiapkan, yang udah dicuci, udah ditiriskan, udah dipotong kecil-kecil, kita masukkan semua. Ini menempati 18% dari wadah atau setara dengan 3 bagian, berarti 1.800 gram. Adik-adik bisa lihat di sini ada ruang kosong. Ini kita persiapkan untuk timbulnya udara pada proses fermentasi. Kemudian ini semua kita biasakan untuk mencatat. Berat molasenya berapa? 6.000 gram. Kemudian berat BO-nya berapa? 1.800 gram. Kemudian berat molase tadi 600 gram ya. Terus berat airnya 6.000 gram. Terus tanggal buatnya kapan? Tanggal panennya kapan? Tanggal panen kita buat setelah 3 bulan setelah tanggal buatnya. Kemudian wadah ini kita tutup rapat, simpan selama 3 bulan, nggak usah dibuka-buka. Ini khusus untuk wadah yang bermulut besar. Kemudian tadi kan kita pakai molase, sekarang kalau misalnya gula pasir gimana? Oke, sama lagi. Ini wadah yang 10 liter jangan diisi semua. Kita isi cuma 3 bagian aja. 3 bagian itu 60%, 6.000 gram. Terus kemudian kita masukkan gula pasir. Coba ya, tadi molase berapa persen? 6% dari wadah kan? Kalau molase itu 600 gram, 600 gram ini kalau pakai gula pasir cuma setengahnya aja. Jadi cuma 3% saja. Setara dengan 300 gram. Kemudian diaduk lagi biar rata, biar terlarut semua gula-gulanya. Kemudian baru kita masukkan BO-nya. Sama seperti tadi dengan komposisi sama ini 18% dari wadah setara dengan 1.800 gram. Lihat ada sisa udara di sini lebih banyak yang ini jadi aman. Kita tutup rapat setelah itu. Kemudian biasakan lagi dicatat. Dicatat kalau tadi namanya molase, sekarang kita tulis ini gula pasir. Gula pasirnya 300, berat BO-nya 1.800, berat airnya 6.000. Tanggal buat, jangan lupa tanggal panen, kemudian tutup lagi rapat dan simpan selama 3 bulan. Misalnya dalam suatu situasi tertentu nggak ada nih mulut besar, wadah-wadah yang disarankan nggak ada. Yang ada cuman botol ini aja, botol aqua. Boleh dipakai nggak? Boleh lah.
kita usahakan yang tersedia. Kita pakai karena dia sebenarnya terlalu banyak gas, kalau begini gampang meledak biasanya. Jadi kita akalin. Jadi saya bayangkan ini tadi botol yang ini saya sederhanakan menjadi seperti ini ya botolnya. Kan diisi sama bahan-bahan BO, molase, air, kemudian dibiarkan terbuka seperti ini. Atau boleh juga ditutup, tapi tutupnya jangan dikencengin, dikendorin. Kemudian ditutup sama kantong plastik, diikat. Kalau ini kan saya pakai tali, supaya gampang gambarnya. Sebenarnya pakai karet aja, karet gelang. Itu kedap sekali. Kemudian proses ini dibiarkan kira-kira 2 sampai seminggu, gas itu akan timbul. Akibatnya plastik ini akan mengembung seperti balon gini. Nah, ini prosesnya sedang berlangsung fermentasinya. Kemudian kita ambil jarum, kita cucuk 1 lubang atau 2 lubang, biarkan udaranya keluar. Kita nggak usah periksa-periksa lagi. Nanti kita periksanya pada saat plastiknya itu udah kempes. Berarti kita tahu fermentasi yang terjadi yang menghasilkan udara ini udah selesai. Nah, fermentasi lainnya yang berlangsung nanti selama 3 bulan. Fermentasi yang menghasilkan udara selesai, plastiknya yang sudah kempes, kita lepaskan, kita tutup sama tutup yang asli dan kencangkan. Kalau tadi sebelumnya pakai tutup yang dikendorkan, kita kencangkan, gitu ya. Kira-kira bisa dimengerti. Kemudian setelah jadi panen, nanti orang akan tanya, kamu bikin apa? Oh, saya bikin bioenzim. Bioenzim itu apa? Supaya bisa jawab, supaya bikin cairan ini jadi terlihat jelas, saya akan paparkan apa itu bioenzim. Bioenzim itu adalah larutan yang tadi kita bikin kan, larutan organik kompleks. Hasil fermentasi sederhana dari kulit buah-buahan dan sayur-sayuran segar, tambah molase atau gula pasir. Jadi kalau pada saat kita bikin, ada orang tanya ini cairan apa, kita bisa jawab. Jadi sekali lagi dari molase 1 bagian, kalau tadi kita pakai molase 1 bagian, kalau kita pakai gula pasir, kita pakai cuma setengah bagian aja. Kemudian dimasukkan yang itu kulit buah-buahan dan sayur-sayuran sebagai 3 bagian bahan organik dan air. Jadi setengah bagian kalau pakai gula pasir, 3 bagian dan 10. Kalau molase 1, 3, 10. Kemudian apa aja yang ada dalam bioenzim itu? Ada alkohol. Alkoholnya itu etanol, metanol, kemudian asam-asam, asam asetat, laktat, sitrat. Kemudian senyawa fitokimia. Apa tuh fitokimia? Fitokimia itu senyawa bioaktif yang diproduksi oleh tanaman. Senyawa ini disimpan dalam buah, daun, dan biji. Jadi bioenzim kita nggak pakai buah. Bersifat sebagai antioksidan yang sangat kuat. Apa aja sih ini fitokimia? Polifenol, flavonoid, isoflavonoid, ada cyanidin, kemudian fitoestrogen, terpensit, limonit, fitosterol, glukosianolat, dan serat-serat. Kemudian namanya juga enzim kan? Pasti ada enzim. Enzim itu adalah senyawa yang dihasilkan oleh makhluk hidup yang berfungsi sebagai biokatalisator untuk membantu terjadinya reaksi kimia, biokimia. Kemudian apa yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan ekoenzim atau bioenzim ini? Hati-hati dan kebersihan. Kenapa sih mesti hati-hati? Dalam buah ini kelihatannya kan bersih. Pada kulit buah ini sebenarnya banyak sekali mixnya. Dari mana mikroorganisme yang nempel-nempel di buah ini berasal? Bisa dari debu, dari tanah, dari air, dari udara, dari serangga-serangga yang kadang-kadang suka nempel, suka singgah sebentar dia.
Nah, kemudian semua ini bisa aja nempel pada buah-buahan ini, baik selama buah masih ada di kebun, pada saat dipanen, maupun pada saat penanganan selama pemasaran. Bila kondisi yang memungkinkan, misalnya disimpan pada suhu kamar, maka mikroorganisme ini akan berkembang biak sehingga jumlahnya bisa menjadi berlipat ganda. Menurut penelitian, jumlahnya bisa mencapai ribuan per sentimeter persegi. Tahu nggak 1 sentimeter itu sebesar apa? Sebesar ini tuh. Atau sebesar jempol kuku kita. Jadi 1 jempol itu mikroba yang jadi ada yang terdapat dalam 1 hati dan bersih. Kalau pembuatan bioenzim ini tidak dilakukan baik dan bersih atau aseptis, maka mikroorganisme ini akan ikut masuk dalam fermentasi. Meskipun mikroorganisme ini nggak tumbuh, karena kan dalam situasi asam, alkohol, tapi mikroorganisme ini nggak mati, dia itu cuma nggak aktif atau dia tidur aja. Kalau dalam kondisi tertentu, mikroorganisme yang tidur ini bisa aja kembali hidup dan berkembang biak. Kalau kebetulan mikroorganisme yang masuk ini merupakan spesies yang berbahaya, maka sangat beresiko bila bioenzim diaplikasikan untuk keperluan tertentu. Oleh karenanya, proses pembuatan bioenzim harus dilakukan dengan benar dan teliti dan harus bersih. Benar dan bersih ya. Kemudian, bioenzim merupakan proses fermentasi. Proses fermentasi adalah proses metabolik yang merubah senyawa organik dengan menggunakan enzim yang berdasarkan dari mikroorganisme. Pada proses ini kita nggak masukin biakan murni lain, misal seperti Yakult atau hal lainnya. Jadi benar-benar biakan murni mikroorganisme tertentu sebagai mikroorganisme yang dari proses fermentasi ini. Proses ini menggunakan mikroorganisme yang berdasarkan dari alam sekitar. Oleh karenanya proses ini harus dilakukan dengan hati-hati, sekali lagi dengan hati-hati, agar mikroorganisme yang tidak dikehendaki khususnya tidak ikut-ikutan dalam proses fermentasi ini. Ya, ini ada, jadi kita harus bersihkan, BO dan wadah harus dicuci bersih. Meskipun sesungguhnya akan sulit mikroorganisme patogen untuk hidup, tapi kita tidak akan memberikan sedikit kemungkinan untuk dia tumbuh dan ikut dalam proses fermentasi. Manfaatnya apa ya? Meskipun mengandung alkohol, ingat ya, nggak boleh diminum. Jadi nggak bisa dibikin buat mabok-mabokan. Jadi cuma digunakan untuk kesehatan, untuk lingkungan, atau untuk rumah tangga. Kalau untuk kesehatan, dipakai sebagai obat keluar aja. Untuk kulit sehat, bisa dipakai untuk merendam kaki, untuk kompres. Kalau kulit luka tergores, dekubitus, luka bakar, luka diabetes, gatal-gatal itu bisa dipakai. Tidak untuk penyakit kanker ya, tidak untuk pengobatan kanker. Kalau sakit masih gatal-gatal, udah pakai bioenzim masih belum sembuh, harus ke dokter. Manfaat bioenzim untuk lingkungan, untuk tanaman sebagai bioaktivator, mengaktifkan rizobacteri, bakteri sekitar akar. Tanaman hortikultura kita encerkan dengan 1:500, tanaman keras antara 1:300 atau 1:1000. Kalau yang sensitif, kita encerin aja, seencer mungkin. Jadi kira-kira 1:1500. Dengan 1 minggu 3 kali penyiraman. Disiram sebaiknya pada pagi hari sebelum jam 9. Diarahkan ke belakang daun. Atau sore hari setelah jam 4 sore. Di bawah daun itu ada mulut-mulut daun ya, jadi sebaiknya ke belakang daunnya aja. Kemudian untuk perairan, menjernihkan air. Sungai, danau, selokan, kemudian udara. Menjernihkan udara dengan perbandingan 1:1000 liter. Menghilangkan bau untuk tempat-tempat sampah atau tempat kandang binatang peliharaan kita.
Nah, ini saya ringkas lagi pengencerannya, takut bingung. Ini untuk rumah tangga dulu ya. Untuk rumah tangga banyak nih. Di dapur kita bisa membersihkan kompor dan area dapur. Bisa buat cuci sayur dan buah karena bisa menghilangkan pestisida atau herbisida. Kita cairkan, terus kita rendam, masukin sayur-sayur dan buah selama 45 menit. Biar hilang semua pestisida dan herbisidanya. Kemudian kita bisa mencuci ini, membersihkan kerak-kerak pada panci dan meja dapur. Kemudian sebagai campuran sabun. Sabun cuci baju, cuci piring, cuci tangan, mandi, shampoo. Terus hewan-hewan peliharaan, campuran buat air mandinya untuk membersihkan kotoran dan kandang. Kemudian cairan bioenzim ini juga bisa mengusir semut, kecoa, tikus. Kemudian ampasnya itu bisa kita blender, dihaluskan. Kita bisa membersihkan saluran kloset. Dituang ke kloset pada malam hari dan biarkan dia bekerja. Oke, kita sekarang ringkas ya, diringkaskan lagi dengan segala macam caranya. Saya simpelkan lagi. Kalau konsentrat murni, jadi nggak diencerkan. Itu kita bisa semprotin ke luka yang tadi, luka terbuka, lecet, gatal, semprotin aja. Kemudian membersihkan kamar mandi, bisa sebagai karbol. Kemudian menjernihkan air selokan sungai dan danau. Membersihkan kotoran minyak di dapur, semprot, cuci, digosok sebentar langsung hilang. Kemudian kalau diencerin 1:1000, 1:1000 kira-kira gimana bayanginnya ya? Saya cuma bikin ilustrasi, satu tutup botol itu 4 botol aqua. Jadi satu botol kemarin, tutup botol aqua seperti ini, saya udah ukur, itu 6 ml. Nah, dengan satu tutup botol ini bisa diencerkan atau dicampurkan ke 4 botol aqua yang isinya 1.500 liter. Jadi 1.500, 1,5 liter maksudnya. Jadi 6 ml sama 6 liter. 6 ml 6 liter ya. Kemudian ini dipakai untuk membersihkan udara, disemprot aja. Rendam sayur dan buah sebelum diolah sebagai bioaktivator. Kemudian kalau 1:500, kalau tadi 4 botol aqua besar, ini pakai 2 botol aqua besar. Kita bisa pakai untuk hand sanitizer, merendam kaki, kemudian campuran sabun, penghematan sekali. Jadi kalau ini wadah, Bapak Ibu sekalian mengisi dengan 1 bagian BE. Ada yang bocor suara ya Pak Sugeng? Kemudian BE-nya diisi 1 bagian, kita masukin. Misalnya mau pakai sabun cuci piring, kita tambah lagi 1 bagian. Terus dikocok, dicampur biar rata. Kita bisa pakai sabun cuci ini seperti biasanya. Nanti mau diencerin lagi sama air juga bisa. Kemudian mau pakai buat sabun cuci baju, 1 juga, 1:1. Shampoo. Jadi hemat sekali. Dengan ekoenzim ini siapa sih penemunya? Penemunya itu adalah Dr. Rosukon. Beliau tuh pendiri Asosiasi Pertanian Organik di Thailand. Beliau telah melakukan penelitian mengenai ekoenzim ini. Kemudian tadi antara Bapak Ibu sadar atau tidak, saya kadang-kadang menyebut bioenzim, ekoenzim, sama atau enggak sih sebetulnya? Sama. Bioenzim dan ekoenzim itu sama. Sama baik persis dari rumus dan cara pembuatan sampai hasil akhirnya. Kalau ekoenzim disebut ekoenzim karena proses fermentasi ini masuk ke Indonesia melalui para senior-senior yang memperkenalkan EE di Indonesia hanya memperbolehkan molase dan gula-gula lainnya untuk bahan pembuatan ekoenzim. Kecuali gula pasir, mereka tidak memperkenankan gula pasir. Mereka mengikuti modul dari Dr. Rosukon sepenuhnya. Nah, bioenzim memperbolehkan menggunakan gula pasir. Ini berdasarkan analisa dan keilmuan dari Insinyur Sugeng Waluyo, moderator kita. Beliau seorang ahli kimia yang sudah berpengalaman. Jadi boleh ya pakai gula pasir ya. Gula pasir kita pakai
kalau memang harganya lebih murah. Terus di beberapa daerah nggak begitu mudah untuk mendapatkan molase. Kadang-kadang ada molase pun harganya lebih mahal. Jadi kita memperhatikan kondisi Indonesia kita. Masing-masing daerah beda-beda ininya persebaran gula seperti ini. Pokoknya sekali lagi kita boleh pakai gula pasir kalau memang harganya tuh lebih murah dan kita sulit mendapatkan molase dan gula-gula lainnya. Oke, kenapa sih gula pasir nggak boleh? Gula pasir tuh tidak diperbolehkan dipakai sebagai bahan pembuat ekoenzim karena sudah mengalami pemurnian sehingga mengandung bahan kimia. Ternyata anggapan ini salah. Dan gula pasir ini juga dianggap tidak ada lagi kandungan mineralnya. Kenyataannya, molase sendiri adalah limbah proses pembuatan gula pasir yang dibuat dari nira tebu. Proses pembuatan gula pasir adalah seperti ini. Jadi dari tebu diekstraksi. Diekstraksi itu artinya diperes, diambil airnya. Namanya jus nira. Nah, jus ini dibersihkan secara kimiawi. Di sini ada proses kimiawinya. Melalui proses koagulasi kemudian diputihkan agar warnanya berkurang gelapnya. Kemudian dilakukan penguapan sehingga larutan ini menjadi lebih pekat dan mengental. Setelah ini baru mulai proses kristalisasi. Jadi ini dilakukan untuk dikristalisasi, menuju kristalisasi. Dari proses kristalisasi ini ternyata nggak semuanya bisa dijadiin gula yang berbutir-butir itu. Nggak bisa semuanya dijadiin kristalisasi. Ada yang nggak bisa dikristalisasi namanya molase. Jadi molase ini adalah limbah karena dia nggak bisa dikristalkan. Kemudian ada lagi namanya gula batu. Gula batu ini juga limbah karena gula batu ini adalah gumpalan-gumpalan yang tercecer di sekitar alat pengkristalan. Kemudian hasilnya yang dituju adalah gula pasir. Gula pasir ini dalam cairan tebu yang bisa dikristalisasikan. Jadi perhatikan prosesnya, molase, gula, dan gula pasir mengalami proses yang sama sampai menuju kristalisasi. Nah, molase sama-sama hasil proses ini ya, ketiganya mengalami proses kimia yang sama. Jadi kalau ada anggapan bahwa gula pasir mengalami proses lebih panjang dari molase dan gula batu, kita bisa lihat di sini tidak benar. Tapi molase, gula batu dan gula pasir ini dibedakan cuma karena molase dan gula batu adalah limbah dan gula pasir bukan limbah. Kandungan mineral pada gula pasir lebih sedikit dari molase. Iya, betul. Biarpun dia lebih sedikit, tapi kan kekurangannya ini kita bisa tutup dengan bahan mineral-mineral yang terkandung pada bahan organik tadi. Jadi sekali lagi pakai gula pasir nggak masalah. Setelah proses ini kita selesai, selama proses fermentasi dari awal sampai 3 bulan, kadang-kadang suka timbul gas yang tadi kendalanya yaitu buka tutupnya sedikit aja wadahnya, biarkan gasnya keluar. Terus setelah itu rapatin lagi tutupnya, usahakan ya wadah tertutup rapat. Kemudian kadang-kadang timbul jamur, timbul bau. Kita perhatikan lagi tempat penyimpanannya. Kita jauhkan dari tong sampah, tempat pembakaran sampah, dan bahan-bahan kimia lainnya. Pilih tempat yang bersirkulasi udara baik. Kalau timbul belatung, terus berubah warnanya gimana? Itu berarti BO tadi kita mungkin terkontaminasi dengan larva serangga dan mikroorganisme yang merugikan. Mungkin saat kita cuci udah bersih, tapi pada saat kita buka tutupnya suka kelamaan kan, mungkin nggak kita lihat ada lalat atau apa yang mungkin menclok gitu atau debu gitu kan. Nah itu kemungkinan. Jadi kita harus hati-hati lagi gitu. Ciri-ciri fermentasi yang baik gimana? Kalau larutan fermentasi yang dihasilkan nanti ada aroma alkohol dan asam segar dan pH-nya maksimal 4. Selama
Bila proses fermentasi yang mengalami gangguan, yaitu yang tadi, yang timbul belatung, timbul bau got, ada jamur hitam, berarti fermentasi ini tidak gitu baik ya. Terus ada pH-nya lebih dari 4, ini fermentasinya tidak berhasil dengan baik. Hasilnya hanya untuk keperluan penjernihan air aja, atau keperluan tanaman sebagai bioaktivator. Jangan dipakai buat kesehatan atau rumah tangga. Jadi pakainya cuma untuk menjernihkan air, kita buang ke selokan, sungai atau danau, dan buat bioaktivator tanaman kita. Ya. Oke. Dengan segala manfaat yang tadi kita lihat, ayo kita jaga bumi kita tercinta. Dari limbah dapur kita bisa membuat larutan, ekoenzim, bioenzim yang bermanfaat. Yuk kita sing-singkan lengan baju, pasang muka gembira. Kita buat bumi kita menjadi tempat yang aman, bersih, dan menyenangkan. Kapan? Sekarang juga dong. Jadi adik-adik kata